saya Simbi Diana Pratiwi dari kelas 1 PKD 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang diberikan oleh Pak Andrian. Jadi, yang pertama adalah Islam berasal dari 3 akar, yaitu A. Aslam artinya berserah diri atau tunduk patuh. Dan yang B adalah salam artinya damai atau kedamaian. Dan yang ketiga adalah salamah. Salamah artinya adalah keselamatan. Selanjutnya, jika di dalam sebuah perjalanan salah satu mahasiswa menemukan batu yang agak besar di tengah jalan, lalu mahasiswa tersebut menyingkirkan batu tersebut, apakah itu termasuk dengan definisi Islam? Dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, seseorang yang menyingkirkan gangguan dari jalan umat muslim, maka akan dicatat sebagai satu kebaikan. Dan jika kebaikan ini diterima Allah Subhanahu wa taala karena dilakukan dengan ikhlas, berharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak masuk surga. Barang siapa menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin untuk satu kebaikan, dan siapa saja yang diterima darinya satu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Ad-Diya Al-Muqdisi. Diriwayatkan bahwa Mu'adz melakukan perjalanan bersama seseorang lelaki. Mu'adz mengangkat sebuah batu dari jalan. Orang itu pun bertanya, "Mengapa engkau melakukan hal ini?" Mu'adz menjawab, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga." Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua adalah jelaskan Islam mengandung makna-makna dari 3 akar kata. Pertama, berserah diri atau tunduk patuh, yakni berserah diri atau tunduk patuh kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk, bimbingan dan teladan dari Rasulullah. Firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah serta ulil amri di antara kamu. Kedua, menciptakan rasa damai. Makna damai di sini adalah tentram hatinya, karena banyak berzikir mengingat Allah sebagai firman-Nya, yang artinya adalah ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd. Ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun sedang berbaring. Quran Surah Ali Imran. Dilakukan pada waktu pagi dan hingga petang, yakni pada berbagai waktu. Quran Surah Al-A'raf. Ketiga, menempuh jalan yang selamat, yaitu memilih keselamatan dunia akhirat dan menghindari bencana abadi di neraka. Kunci memilih selamat dunia akhirat adalah memilih kematian yang selamat atau mati husnul khotimah. Karena mati yang satu kali terjadi merupakan pintu gerbang akhirat. Maksudnya, keselamatan akhirat sangat bergantung jenis kematiannya. Jika matinya selamat, mati husnul khotimah, maka di akhirat akan selalu selama-lamanya, yakni masuk surganya. Tapi jika matinya sesaat atau mati su'ul khotimah, maka di akhirat akan celaka selama-lamanya, yakni masuk nerakanya, naudzubillah min zalik. Adapun jenis kematian selamat atau sesaat sangat bergantung kepada jalan hidup yang dipilih di dunia. Jika jalan hidup yang dipilih itu shiratal mustaqim atau jalan lurusnya Tuhan yang diajarkan, dibimbingkan, dan diteladankan oleh Rasulullah, maka ketika mati akan mengalami kematian yang selamat atau mati husnul khotimah. Akan tetapi, jika jalan hidup yang dipilihnya itu bukan shiratal mustaqim atau menyimpang dari shiratal mustaqim, maka ketika mati akan mengalami kematian sesaat atau mati su'ul khotimah. Pendekatan substansi agama terdapat 3 hal, yaitu yang pertama adalah kajian Al-Quran dan sejarah Islam, yang kedua kajian disiplin, ilmu dan isi, dan yang ketiga adalah kaidah tujuan didatangkannya syariat Islam. Jadi, yang pertama adalah kajian Al-Quran dan sejarah Islam.
Pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam Ali Syariati menegaskan bahwa ada dua metode fundamental untuk memahami Islam secara benar. Pertama adalah pengkajian Al-Quran, yaitu pengkajian intisari gagasan-gagasan dan output ilmu dari orang yang dikenal sebagai Islam. Dan yang kedua adalah pengkajian sejarah Islam, yakni pengkajian tentang perkembangan Islam sejak masa Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan misinya hingga masih sekarang. Syariati menegaskan bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang Al-Quran yang berbeda adalah dua metode fundamental untuk mencapai suatu pengetahuan tentang Islam yang benar dan ilmiah. Jadi yang nomor 3, yang terakhir adalah tentang pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Tujuan didatangkannya syariat Islam atau biasa yang disebut dengan maqasid asy-syari'iyah adalah 5, yaitu yang pertama adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Terima kasih semuanya. Dan selanjutnya yang kedua yaitu ada pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi atau ajaran metode disiplin ilmu. Sebenarnya lebih tepat digunakan oleh para santri di pondok-pondok pesantren dan mahasiswa program studi ilmu agama. Namun para ulama berhasil menyederhanakan disiplin ilmu agama sehingga mudah dipahami orang awam sekalipun. Di Indonesia dikenal luas bahwa ajaran Islam terdiri atas 3 disiplin, yaitu yang pertama adalah akidah, syariat, dan akhlak. Yang pertama adalah akidah. Akidah merupakan dimensi Islam yang berhubungan dengan keimanan. Yang kedua, syariat. Syariat merupakan dimensi Islam yang berhubungan dengan ketentuan hubungan manusia dengan Allah, saudara seagama, saudara sesama manusia, serta hubungan dengan alam besar dan kehidupan. Dan yang ketiga adalah akhlak. Akhlak adalah karakter moral, kesusilaan, dan budi baik yang ada dalam jiwa seseorang dan berpengaruh pada perbuatannya. Akhlak juga dapat diartikan sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan dengan mudah tanpa perlu berpikir dan mempertimbangkannya. Selanjutnya, yang ketiga adalah yang nomor 3, yang terakhir adalah tentang pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Tujuan didatangkannya syariat Islam atau biasa yang disebut dengan maqasid asy-syari'iyah adalah 5, yaitu yang pertama adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Terima kasih semuanya.